Nah, selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, istausu, ya ini jamak ya, hendaklah, oke, hendaklah kalian berwasiat, kalian semua, ini jamak bagi laki-laki, kalian semua berwasiat, ya, berwasiat kepada siapa? Bin nisa'i, wanita-wanita yang kalian miliki, berarti istri-istri kamu, ya. Berwasiatlah, hendaklah kalian berwasiat. Maksudnya berwasiat itu memberikan nasihat yang baik, ya. Dan itu selalu diingatkan, ya. Pokoknya hal-hal kebaikan diomongin aja sama istri kita, ya. Mau dengar mau enggak, ya. Pokoknya kita berkewajiban seperti itu, ya. Khairon, kebaikan. Jadi istausu bin nisa'i khairon. Jadi berwasiatlah kepada wanita-wanita yang kamu miliki untuk selalu berbuat baik, ya. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya perempuan itu al mar'ah, ya, khuliqat, diciptakan, min dilain, apa dilain? Dari tulang rusuk. Ya. Jadi fa innal mar'ata, bahwa sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa innal a'waja, bahwa sesungguhnya, ya, tulang rusuknya a'waja, bengkok. Jadi tulangnya perempuan itu bengkok, maka kalau bila mafid dolail a'la, apa-apa yang di tulang rusuknya itu yang bagian atas yang bengkok. Nah, ini ya. Jadi bagian atas dari perempuan, tulang rusuk perempuan bengkok. Fa in dahabta, dan apabila kamu hendak tukimuhu, meluruskannya, ya. Berbuat untuk meluruskannya, kan kita bengkok itu mau dilurusin. Benar enggak? Nah, kasar tahu, maka akan mematahkannya. Kalau kita berusaha meluruskan, namanya tulang rusuk bengkok nggak? Bengkok, kamu gitu tulang rusuk lurus. Sekarang tulang rusuk dilurusin, patah. Paham ya di sini ya? Tulang rusuk kan ini tulang rusuk nih. Di sini tulang rusuk nih ya. Bengkok nggak? Bengkok loh. Nggak ada tulang rusuk lurus. Ya? Nggak ada tulang rusuk lurus ya, tulang rusuk pasti bengkok. Nah, kalau diluruskan, maka sama kayak perempuan itu seperti itu. Kalau kita berusaha luruskan, maka dia patah. Nah. Wa in taraktahu, dan apabila kamu membiarkannya, lam yazal a'waja, maka tetap bengkok dianya, tulang rusuknya, kalau dia biarin. Nah, maka gimana nih? Maka perintah Rasul, fastausu bin nisa'i, maka berwasiatlah, memberikan nasihat kepada dia. Kalau pilihan untuk itu kan ada di diri dia kan. Tujuan kita sebagai suami memberikan nasihat yang baik. Ya, kita sudah mengingatkan sebaiknya sholat tepat waktu. Kita ingatkan. Kewajiban kita itu selalu mengingatkan, selalu suruh baca Quran. Kalau dia nggak mau, ya sudah, kewajiban kita berakhir sebenarnya. Kalau apalagi dia sampai tidak sholat lupanya, kalau ustadz siapa tuh yang di mana suruh ceraiin loh, berarti nggak taat kepada suami itu. Buya Yahya, keras itu Buya Yahya. Wanita kayak gitu tidak taat suami, tidak sholat, tidak mau ikut, ceraiin. Ngapain wanita itu dipilih jadi istri kalian? Hebat ya. Hah? Ya, pokoknya sebenarnya wanita yang dinasihati, kalau nasihati hal-hal yang masalah pokok dalam Islam dan dia tidak taat, maka bukan salah pilih, kan itu proses ya. Ya, proses ya. Ya. Ada proses ya, tapi prosesnya sudah bertahun-tahun dan dia seperti itu. Nah, itu pilihan antum. Salah jangan bilang. Kita lillahi ta'ala aja.
Ya, kita coba, tetap kita mencoba. Jangan. Ya, tapi di sini ada nih, maka salah satu caranya adalah perceraian ada di sini, insya Allah ya. Ada, itu jalan terakhir ya. Ya, seperti itu ya. Islam juga nggak mungkin membiarkan wanita seperti itu terus menerus dalam diri kita. Akhirnya kita ibadah nggak tenang, berbuat baik tidak tenang, ya kan? Ya kalau memang itu tidak bisa diatasi, sudah berbagai cara. Kita nggak bisa, orang tua kita nggak bisa, orang tua dia nggak bisa. Ya salah satunya adalah perceraian. Kata Ustaz Hartanto ya, Ah. Hartanto, istri yang kita mau sholat ya, itu menghalangi 30 kali doa, Menghalangi. 30 kali doa, menghambat. Muhammad. Kan nggak segini, ini nggak jalan-jalan, mau naik susah. Makanya pilihannya itu, makanya para ulama memang kalau memang sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya memang lebih baik seperti itu. Tapi kalau masih bisa diingatkan, ya bisa jadi ada masalah di dalam diri kita sehingga dia tidak taat kepada kita. Ada mungkin kita introspeksi aja gitu ya. Ada nggak masalah dalam diri kita sehingga dia tidak taat kepada kita? Nggak taunya kurang piti, tahu piti? Pitinya kurang. Lah kamu nyuruh saya sholat, duit aja nggak pernah nyukupin, pengen apa aja nggak terpenuhi. Karena piti. Biasanya karena itu tuh. Pak, itu dalam bahasa Inggris, bahasa kita itu kecil, Pak. Hah? Kecil. Ini kan bahasa sana, Padang. bahasa Padang. Ya, kita nggak bahasa Inggris. Ya. Kalau perempuan itu sholat di masjid itu boleh nggak dong? Boleh, jangan larang wanita-wanita yang kamu itu untuk pergi ke masjid. Ada. Jangan larang. Ya, tapi juga tidak sewajib bagi laki-laki. Baiknya sholat di mana? Sholat di rumah. Di rumah. Nah, sebaiknya kita sholat sunnah itu setelah pulang supaya kita juga tahu kita sholat sunnahnya di rumah juga boleh. Jadi kalau laki-laki sholat sunnah lebih baik itu di rumah, tapi sholat wajibnya di masjid. Ya, sholat wajibnya di masjid, ya, tapi sholat sunnahnya di rumah supaya tidak menampakkan, ya kalau sholat sunnah kan ya bisa ria dan sebagainya kalau dilihat orang. Tapi kalau bisa kita tanggung daripada nanti di sholat malah nonton TV, ya bahaya kan. Yang mending sholat dulu di sini, sholat sunnah, ya gitu. Jadi kalau sholat wajib di mana? Di masjid. Gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan di rumah. Ya, tapi jangan larang kalau dia mau ke masjid. Kalau memang aman situasinya, aman. Kalau kita kan aman semua daerah di Indonesia, insya Allah daerahnya aman. Kalau ke masjid nggak ada halangan, nggak ada yang menghalangi. Ya silakan, jangan larang perempuan itu pergi ke masjid. Gitu. Ya.